Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke materi ini ya. Oke. Asbabun nuzul. Ini tentang asbabun nuzul. Bapak Ibu sekalian, apa trik kalau teks bacaannya panjang seperti ini? Ini kan panjang kan? Pokok soal, Pokok Pak. soal, pokok soalnya dibaca dulu. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian kalau panjang, baca dulu pokok soalnya, kemudian kalau memang di pokok soal belum bisa menemukan, langsung lirik lagi ke atas. Satu. Yang kedua, dicek lagi Bapak Ibu sekalian, ketika baca pokok soal, kalau ada teks kapital seperti ini, temu bukan, itu berarti yang tidak termasuk dalam kegunaan asbabun. Nah, di mana kita bisa dapat kegunaan asbabun? Dimatikan Ibu, di-mute dulu. Di mana kita bisa tahu kegunaan asbabun nuzul? Maka Bapak Ibu sekalian belajar pada rangkuman materi. Nah, ini kan kegunaan asbabun ini yang dibaca dulu Bapak Ibu sekalian. Membantu memahami ayat, kemudian mengetahui hikmah, membatalkan kebiasaan, menghilangkan keraguan seseorang itu. Ini secara naskah akademik. Maka nanti jawabannya ketika di sini oke, ini sebentar, ini kok kenapa? Baik, ini yang benar 17 loh Bapak Ibu sekalian. Yang salah masih 21. Padahal jawabannya C. Kira-kira coba kita cek. Membantu memahami ayat, benar ya? Mengetahui hikmah di balik, benar ya? Tadi sudah ada ya. Kemudian C, membantu memahami ayat sesuai dengan masanya dan tidak mengamalkan ayat tersebut di era sekarang. Salah. Membatalkan kebiasaan buruk, kemudian menghilangkan keraguan. Benar ini. A, B, D, E benar. Maka sebenarnya yang salah, yang sesuai, yang bukan itu di C. Oke. Jadi yang ini di sini. Tetapi ternyata masih ada yang jawab 21. Nah, ini kalau saya coba lihat di data. Ini, jadi masih ada yang jawab 17 orang sudah jawab C, sudah benar Pak. Tapi ada juga yang ragu menjawab di D. Ini yang A 1 orang, yang B 1 orang, yang C 17. Nah, tetapi masih ada yang 16. Kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu sekalian ragu antara C dan D? Membatalkan kebiasaan buruk dan akhlak jelek yang mendominasi masyarakat jahiliyah. Ya, bisa jadi karena kita ragu ya antara C dan D ya. Kalau kita lihat rujuk di rangkuman Bapak Ibu sekalian, ini ada sebenarnya ini. Nah, ini. Ya, yang C berarti sudah ada sebenarnya. Membatalkan kebiasaan buruk dan jelek itu adalah bagian dari kegunaan asbabun nuzul. Jadi yang benar adalah ini. C. Kenapa ada ayat di era sekarang? Ini kan urusan asbabun nuzul kan urusan lama Bapak sekalian. Jadi tidak ada hubungannya dengan sekarang. Oke. Baik, kita lanjut ke halaman 22. Nah, kalau yang begini Bapak Ibu sekalian, tetap hati-hati ya. Cek di pokok soal yang bukan. Ya. Jadi nanti kalau ngerjakan, saya sudah sampaikan di kawan-kawan kemarin, kemarin yang saya ngisi di Gerisa, kalau ngerjakan soal itu, kebutuhan kita adalah literasi. Kemampuan membaca, memahami teks. Mengapa? Jangan sampai emosi ngerjakan soal. Kalau emosi ngerjakan soal, bukan ini nanti akan salah baca menjadi merupakan.
berdasarkan pernyataan berikut ini yang merupakan, nah, jadi salah semua. Silakan. Iya, ini ya, yang bukan. Saya lagi mau nyari ini siapa yang bersuara ini. Nah, Di mute semua dulu, Pak. Di mute semua saja sekalian. oke, oke, sudah. Biar berhenti. Oke. Ini K2 juga gabung ya? Yang K2 gabung. Ini ada yang K2 nggak? Gabung Ustaz. Iya, Baik. Tapi tryout nggak ikut? enggak. Tidak ada. Kecuali yang Di- langsung di Tidak ada Cuma Ustaz. K1. Oh, yang ujian nggak ada ya? Oke, baik. Baik, Belum. Bapak. Nanti Bapak Ibu sekalian tetap ikut lagi, induksi lagi nanti ketika di bulan Januari. Kalau sekarang Ikut lupa. belajar. Ya, saya akan minta ke panitia untuk membuka nanti di tryout ketiga biar Bapak Ibu sekalian bisa uji coba. Iya, siap Ustaz. Ya, cuman nanti akunnya seperti apa nanti kita masih pikirkan itu. Ya, Baik, siap nomor Ustaz. 22. Nomor 22. Kira-kira ini apa yang menjadi acuan kita Bapak Ibu? Yang bukan kata karakteristik surat Iya. Yang Makkiyah. bukan karakteristik. Jadi yang jadi acuannya karakteristik surat Makkiyah dan Dan Madaniyah. Tapi yang ditanya ini bukan. Yang bukan. Yang bukan. Ini walaupun yang bukan ternyata masih tetap ada saya kira yang menjawab lain ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Oke. Kalau begini karena ini agak panjang juga bisa langsung di sini, Pak. Kenapa? Kalau baca di atas stimulusnya terlalu panjang, kalau kira-kira di pokok soal sudah bisa dijawab, sudah bisa dapat jawaban, itu lebih mudah. Karena ini panjang bacanya. Nah, karakteristik dari mana kita dapatnya karakteristik? Buka lagi modulnya. Ya karena kita tidak perlu modul, sudah punya rangkuman, kita sudah punya ini. Karakteristik Makkiyah Madaniyah. Cuman sayang ini Bapak Ibu sekalian belum dilengkapin sepertinya ini. Ini kayaknya dulu sudah dikasih merah, jadi teksnya ini kurang dibuat pointer-pointer, saya minta untuk dibuat merah. Jadi karakteristiknya. Secara prinsip sebenarnya kita sudah paham. Ya. Contoh kita buat. Surat Makkiyah secara umum terdiri dari ayat pendek, benar? Benar. Surat Makkiyah Benar. umumnya berisi tentang penekanan terhadap unsur ketauhidan, benar? Benar. Surat Madaniyah umumnya terdiri dari surat panjang. Benar. Nah, Benar. surat Makkiyah dan Madaniyah merupakan surat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah. Bukan. Nah. Bukan. Salah. Kan itu Makkiyah. Salah. Makkiyahnya ya Surat orang tua. Madaniyah di dalamnya mengandung ajakan atau dakwah kepada kaum Yahudi Nasrani. Benar. Betul. Maka ini yang kemudian kita jangan hati-hati loh Bapak Ibu sekalian. Ini ternyata itu masih ada yang jawab salah loh. Coba kita cek. 22. Nah ini masih ada loh nomor 1 yang jawab ini. A. Ini kan jawaban A ini. Masih ada yang jawab A loh Bapak Ibu. Masih ada yang jawab surat Makkiyah secara umum terdiri dari ayat pendek. Ini saya yakin ketika mengerjakan emosi. Jadi kalimat bukan itu peteng. Hilang. Ya, hilang. Dia sudah tahunya karakteristik surat Makkiyah. Oh, Makkiyah berarti ini. Jadi Madaniyahnya nggak kebaca. Yang lain sudah petang, sudah gelap gitu. Ini loh, masih ada yang jawab ini. Surat Makkiyah umumnya berisi tentang penekanan terhadap ketauhidan. Oke, tidak ada yang milih. Sudah benar. Surat Madaniyah umumnya terdiri dari surat panjang. Ini kan? Ini petang juga ini saya kira. Dia sudah tahu kalau Madaniyah memang panjang. Iya benar. Padahal yang ditanya bukan.
Ya, ini sudah banyak yang benar 24. Tapi kenapa kok masih ada yang jawab yang E ya? 12 loh Bapak Ibu sekalian. Ini kelas satu kelas. Sebentar. Yang kelas ini lebih banyak ruang 14 apa ruang 15? Kurang tahu, Pak. Lebih banyak ruang 14, Pak. Lebih banyak ruang virtual 14 ya? Ruang iya, Pak. Oke, ini yang saya buka ruang virtual 14. Ya. Masih ada yang pilih 12, ini yang E loh. Nih, surat Madaniyah di dalamnya mengandung ajakan atau dakwah kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau begini, saya yakin yang jawab ini tidak membaca modul dan tidak membaca ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian disempatkan baca ini. Jadi ya dibaca ini, kemudian baca Resum. resu. Kalau Bapak Ibu pengen, ini aja di copy Bapak Ibu sekalian. Dua ini di copy. Dua kolom ini di copy. Bapak Ibu sekalian buat file baru. Ya. Ya, buat rangkuman modul seperti ini. Jadi cukup dua saja yang di ini. Yang lainnya tidak usah. Nah, ini dihapus ini. Kan kita tidak perlu urusan sedang sulit. Sedang sulit itu urusannya penyusun soal. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau punya gini kan enak. Kalau Bapak Ibu sekalian kepengen di sini ditambahin nomor, tambahin saja biar nanti tidak repot nanti ketika memberikan data. Ini satu, udah selesai. Jadi nanti belajarnya langsung dari rangkuman-rangkuman ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kemudian kami di LPTK Win Sunan Ampel itu bisa jadi tidak sama ketika Bapak Ibu sekalian kalau ada kawannya di LPTK lain. Tugas pendalaman materi. Yang kita. Ya, Nah. tugas pendalaman materi saya kira ada yang tidak sama di Win Sunan Ampel. Kenapa? Karena di kami di Win Sunan Ampel sudah mulai memberikan tugas risum yang berguna ke Bapak Ibu. Di awal ya. Ketika pendalaman materi sudah kan ya ini ya? Iya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas, tetapi ini adalah latihan Bapak Ibu sekalian untuk memahami materi. Ustadz Afwan Ustadz, Gimana? Ibu Musarofa jilbabnya Ibu Afwan Ibu. Sudah Ustadz. Oke ya. Jadi kalau perlu Bapak Ibu sekalian punya gini. Kalau umpamanya baca yang data yang seperti ini terlalu kecil. Tapi saya kira enggak ya, enggak terlalu kecil juga ya karena kita bisa lihat di samping. Baik. 23. Panjang-panjang Bapak Ibu sekalian ya pertanyaannya ya. Iya, Ustadz, panjang-panjang. Oke. Kalau sekali begini itu, Pak. gimana caranya lagi? Baca pokok soal. Ya, fungsi studi Makkiyah dan Madaniyah. Adanya. Nah, dalam penafsiran Al-Quran. Kaitannya ya, fungsi dalam penafsiran. Si studi Makkiyah Madaniyah. Yang dicari apa? Pertanyaannya yang bukan. Yang bukan. Nanti buka modulnya. Ya. Oke. Di sini ada fungsi. Mengetahui perbedaan uslub, mengetahui dialektika. Karena yang materi seperti ini Bapak Ibu sekalian, tidak perlu membaca stimulus, itu sudah bisa. Karena pertanyaannya tentang pemahaman, konten. Kalau pemahaman konten, tidak perlu baca stimulus pun bisa. Ya, ini yang ditanya bukan. Maka jawabannya, Mengetahui keinginan seseorang. ini kayaknya berdasarkan banyak yang materi. menjawab salah ya. Iya banyak Pak. Ya, kira-kira kenapa? Nggak belajar. Terjebak, Pak. Terlalu banyak itu definisinya. Terjebak Iya lupa Pak, dengan terjebak logikanya. di stimulus. Nggak dengar. Belajar. Ya, maka Bapak Ibu sekalian,
Bapak Ibu sekalian akan capek membaca stimulus kalau panjang, maka langsung ke pokok soal. Kalau di pokok soal masih belum bisa terpecahkan, baru ngelirik ke Stimulus. stimulus. Itu trik Bapak sekalian ya. Jadi kalau stimulusnya panjang, langsung ke pokok soal. Apalagi kalau pokok soalnya tentang pemahaman. Kalau tentang pemahaman sudah hilang itu. Stimulus tidak banyak membantu. Nah, langsung di sini. Coba sekarang ini jawaban yang benar, mengetahui situasi dan kondisi masyarakat benar ya. Betul, betul. Mengetahui sejarah benar. Perbedaan uslub benar. Mengetahui hikmah benar. Mengetahui keimanan seseorang terhadap kebenaran, kewahyuan dan keaslian Tuhan. Ya. Sudah. Nah, karena ada urusan keimanan. Iya. Ya. Ini. Tapi masih ada yang jawab loh, lebih yang benar hanya 13 orang loh. Nih. Coba Bro. kita lihat, kita cek. Yang jawab sebenarnya jawab yang di mana ya ini? C banyak Pak, C. 23. Loh, ini. Yang jawab A juga masih. Yang jawab B juga ada. Yang jawab C juga ada gitu. Yang jawab Banyak. ini. Ini lengkap ini. Itu sudah deg-degan itu, Pak. Gimana? Sudah deg-degan, tidak konsentrasi. Kejar waktu. Ini sudah deg-degan kan? Deg-degan terkejar waktu. Belum UP-nya itu. Tambah dari Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kami sebagai penyusun soal, menurut panitia nasional, kalau yang menjawab seperti ini, itu ke kami bagus, Pak. Ke tim penyusun soal bagus, karena dianggap Hot. memiliki pengetoh soal hotnya, memberikan pengetoh yang bagus. Sehingga sebaran yang menjawab itu tersebar semua. Artinya pilihan jawabannya bisa mengetoh Bapak Ibu. Tapi untuk Bapak Ibu ini nggak enak. Banget, Pak. Iya. Kalau untuk saya sebagai penyusun soal, ya mungkin dipuji bikin soalnya bagus. Jadi kita jadi salah, jadi bagus ketika yang jawab salah. Dibikin pusing. Ya, tapi ini karena terdistribusi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak terkonsentrasi di satu jawaban. Saya berani ngisi induksi seperti ini karena di 2 periode ini saya sudah tidak menjadi penulis soal. Kalau sebelum-sebelumnya karena saya masih menjadi penulis soal, maka saya tidak berani menjadi mengisi induksi. Jadi sejak tahun 2019 yang nyusun Kurdis, yang nyusun modul itu saya dengan Pak Dekan sekarang. Nah, termasuk yang nyusun soal mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 awal 2022. Nah, baru di akhir, saya baru bisa ngisi ini. Kalau saya menjadi penulis kan tidak boleh Bapak Ibu. Saya disumpah untuk tidak ini. Nah, karena saya tidak menjadi penulis, maka saya berani bersama Bapak Ibu sekalian untuk membahas itu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perhatikan bukan. Oke. Ini masih banyak yang salah loh. 23 apa jawabannya? Mengetahui keimanan seseorang. Coba saya tanya, kira-kira kenapa ya Bapak Ibu sekalian yang salah, kenapa kira-kira? Nggak ada hubungan. Karena tidak ada hubungan, itu kan menyangkut dengan Kan menyangkut seseorang, kepribadian tidak seseorang. menyangkut dengan keimanan. Jadi menjelaskan yang sejarah tarikh. ya, ini kan yang benar jawab. Kira-kira yang salah itu kenapa kira-kira? Nggak belajar, Bapak. Apa pusing karena soalnya panjang-panjang? Kemungkinan iya. Kemungkinan besar dia sudah tidak fokus, Pak. Sudah waktu mungkin. Sudah gelieng ya, sudah gelieng lihat ini. Yang geli akhirnya Lihat Dan soal kalau waktunya itu bingung, sudah kalau langsung bingung nggak dikemana. bisa. puji, Pak. Dia cawe puji itu, Pak, jawaban terakhir.
Nah, makanya makanya ketika ngerjakan butuh doa. Doa itu yang bantuin kita. Ini jangan emosi. Kalau kayak gini emosi, tulis itu. Ya apalagi pakai salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat itu hanya untuk menenangkan, bukan untuk menjawab. Kalau udah bingung Pak, Bismillah Apalagi saja. pas waktunya sudah mepet. Tambah bingung. Ya, jadi makanya Menjawab. harus berlatih mulai di tryout ini. Soalnya ada 120 soal, waktunya 180 menit. Berarti satu soal Satu 1,5 ya. setengah. 1 menit 1,5 menit. ya. 1 menit setengah. Nah, kalau kemudian bacanya ini pelan-pelan, sampai di sini sudah pusing. Iya, Iya. Pak. Iya. Belum membaca pokok Pokok soal. soal. Pertanyaan. Belum lagi nyari mana jawabannya. Iya, Pak. Nah, Pusing sudah, Soalnya Pak. sudah, Pak. Baca Di- jawabannya soalnya lupa sudah. Di sini sudah dibuatkan aturan, kalau menulis bukan disuruh tulis kapital, ini sudah ada. Kemarin ketika di luring masih ada, Pak, kenapa itu ketika bukan kok dibuat bold aja tebal warna merah katanya gitu. Ini kan sudah beda. Ini hurufnya udah beda ini loh. Jadi saya sampaikan, ya udah kalau ngerjakan jangan emosi. Jadi dibaca. Inilah kebutuhan kita literasi digital, Bapak Ibu. Ya, literasi digital. Jadi mulai sekarang berlatih Bapak Ibu ketika saya kirim share di grup, dibaca. Jangan cuman, oke Pak, insya Allah. Oke Pak, insya Allah. Isinya belum tahu. Minta Nanti terus, Pak, tidak dibuka. Iya, nggak dibuka karena lihat temannya di atas. Oke Pak, siap, insya Allah. Enggak ngerti itu apa maksudnya insya Allah. Oke Pak. Jadi kalau ada apa-apa itu dibaca, namanya literasi. Nah, kita lagi belajar ini Bapak sekalian. Kenapa soal HOTS? Karena soal itu untuk melatih kita berlatih literasi. Siswa kita dilatih seperti ini karena ada penelitian yang kita sebut dengan PISA namanya. Penelitian Program International Student, gitu ya. Jadi assessment itu siswa SD itu diuji 3, calistung, baca, tulis, hitung. Nah, jadi ada ujian di seluruh dunia. Nah, kita itu termasuk yang lemah, Pak. Salah satunya yaitu kalau ada WA tidak dibaca, langsung aja share. Apalagi di bawah dikasih ancaman. Tolong di-share kepada 1.000 orang agar Anda menjadi orang yang selamat dunia akhirat gitu kan. Bikin WA kok ngancam orang gitu. Gitu ya. Jadi ini memang butuh dilatih, Pak. Semakin kecil laptop Bapak Ibu sekalian, besok ketika UP itu semakin gini bacanya nanti. Ya, ya. Jadi harus berlatih benar. Baik, kita lanjut 24. Nah, kalau kira-kira begini pendek Bapak Ibu sekalian, boleh. Tetapi coba dicek dulu ini soalnya banyak yang bukan. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan. Berarti ini Bapak Ibu sekalian, perlu baca stimulus atau cukup baca pokok soal? Pokok soal. Cukup. Karena di sini Cukup tidak baca pokok soal. karena ini pemahaman. Tujuan kosos, ya, tinggal dibuka rangkumannya. Kita lihat tujuan kosos. Nah, ini untuk menetapkan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu. Nah, ini teks Bapak Ibu, ini teoritik, ini harus dibaca. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak membaca, tidak pernah membaca naskah ini, tidak akan bisa menjawab dengan baik. Karena ini naskah, bukan analisis. Kalau analisis seperti pedagogik, samapta itu full analisis. Kalau ini bukan hanya sekedar analisis, Bapak Ibu. Harus baca. Jadi harus dibaca. Mau tidak mau ya harus dibaca. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang memang perlu diperhatikan. Oke, coba kita lihat di sini. Yang bukan
Untuk mengingatkan anak cucu Adam tentang tipu daya. Di modul ada ya? Ada. Ya ada. Untuk menjelaskan tentang fungsi agama. Ada. Ada tidak? Tidak. ada. Untuk Tidak. menerangkan bahwa misi para nabi dalam berdakwah adalah sama. Ada. Ada. A, C, D, E itu ada. Ada. Maka yang tidak ada ini. Kalau kita nggak baca naskah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita ya nanti nebak-nebak aja. Jawabannya jawaban feeling. Padahal ini naskah akademik namanya. Coba kita lihat berapa yang menjawab. Hal 24. Nah ini. Nih. 24 ini. Nah, yang jawab 19. benar 19. Yang jawab nomor 8, yang A 8 orang. A, B, C, D, E semuanya ada yang jawab. Pinter yang buat soal. Yang buat soal pintar, yang menjawab rugi. Bingung. Ini kenapa ada semua? Karena kita nggak baca. Saya yakin nggak baca. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang kurangin baca WA, kurangin baca nonton YouTube. Udah mulai sekarang dicoba baca ini. Besok tahlilan bawa juga ini. Ininya dibaca. Ada tetangga selamatan haji. Tadi siapa yang mau ke haji itu, ke umroh? Ya Ya, sudah. sama. Ya, di mobil sambil Bawa dibaca nih. tuh ini ininya ya. Sambil dibaca ini untuk mengingatkan. Ya. Pak, saya capek Pak membaca. Gampang. Pakai aplikasi itu loh Pak. Biar dibacakan oleh Google. Google, bacakan ini. Mendengarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian mendengarkan. Ambil tidur-tiduran, bukan tidur-tiduran, tidur beneran. Berasa didongengin ya, Pak. Ya, didongengin jadinya. Oke, ini dibaca. Karena ini naskah akademik Bapak Ibu. Nih, sekali lagi, bukan. Ini kosos ya. Jadi 24 jawabannya B. B. Ya. Besok Bapak Ibu sekalian try out kan? Iya. Oke, kita akan coba lagi. Mau lihat seperti apa hasilnya. Adakah peningkatan ketika bertemu malam ini? Pedagogik sudah, sabapta sudah gitu ya. Besok kita lihat peningkatan. Kalau tidak meningkat, ya berarti ada yang error. Gitu. Soalnya ganti, Pak. Oh, itu urusan soal itu kan urusan mau ganti, nggak ganti itu kan urusan kami sudah punya paket soal. Kalau soal ini dikeluarkan lagi kan nanti, oh ini sudah tahu jawabannya sambil ngeliat gitu kan. Dijamin, Pak. Nambah nilai, Pak. Oke, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalaupun besok Bapak Ibu sekalian try out, saya sudah akan bilang ke pengawas, besok Bapak Ibu sekalian akan diawasi ketat. Kalau Zoom-nya tidak aktif, Bapak Ibu sekalian akan di-stop. Sama seperti UP. Ya, biar berlatih. Nggak ngerjakan sambil selonjor, sambil miring-miring. Zoom-nya tidak aktif gitu ya. 24, 25. Nah, kalau pendek seperti ini Bapak Ibu sekalian, stimulusnya dibaca saja kalau pendek. Kisah Nabi Musa. Kalau pengen lanjut berkaitan dengan kisah yang diulang dalam Al-Quran, termasuk hikmah adanya berarti kita cari hikmah pengulangan kisah. Ya, hikmah pengulangan kisah. Coba kita lihat di rangkuman Bapak Ibu ada nggak hikmah pengulangan Ada. kisah? Oh ini nih, hikmah adanya pengulangan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau menyusun rangkuman itu di ini Bapak Ibu sekalian di enter gini loh. Nah, biar nanti bacanya enak. Kita kan terbiasa dulu kalau sekolah mau ujian nyontoh punyanya temennya yang tulisannya bagus, rapi, yang warna-warni itu kan difotokopi sama kita. Itu artinya tulisan kita itu kalau tidak dibuat rapi itu juga malas ya mau baca. Nah, ini ya pengulangan kisos ini. Bukan kisos ya, kosos ya. Nih, memberikan pelajaran mendalam kepada umat manusia ini pengulangan mengajarkan kita ini harus dibacakan itu naskah akademik.
Nah, pilihannya apa? Ini sudah tidak ditanya yang bukan Bapak Ibu sekalian, tetapi yang memang benar Jawaban, hikmah Pak. pengulangan kisah. Agar kisah tersebut diperhatikan dan dijadikan pelajaran bagi umat Islam. Tadi sudah ada sepertinya. Benar. Nah, ini ya, bagi pelajaran bagi umat Islam. Yang kedua, menunjukkan perbedaan tujuan dan tiap-tiap pengulangan penyebutan kisah. Meneguhkan sisi kemujizatan Al-Quran. Ini pasti yang akan mengganggu kita. Menjelaskan kebalaghahan Al-Quran. Padahal ini bukan dari hikmah pengulangan kisah kosos, tetapi ini adalah hikmah tentang Al-Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, macam-macam. Nih, coba kita lihat yang jawab. Ini yang jawab benar 23 loh. Pak Taufik, Oke? tapi di resumenya itu termasuk hikmah Pak. Tentang meneguhkan sisi kemukjizatan Al-Quran itu termasuk hikmah itu, Pak. Yang di mana, Pak? Pengulangan khusus. Yang di resume. Yang di resume. Iya. Yang di mana ini? Mendalam, mengajar. Nomor 25 toh, Pak. Hikmah diulangnya kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama menjelaskan kebalaghan Al-Quran. Yang kedua meneguhkan sisi kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga untuk memberi penekanan, yang keempat menunjukkan perbedaan tujuan. Itu empat-empat itu, Pak. Ada di resume. Ini resume yang 25 ya? Iya. Atau resume yang satunya ini kok nggak lengkap ya ini? Yang satu Yang itu sama punya kita ini, Kak Pak, Dwi. ada. Ya, mungkin resume yang satunya ya. Ini kan ada yang saya buka ada 2 itu. Yang Oke, pakai punya oke. 2B, Pak. 2B ya, oke. Iya. Ini berarti sebentar. Saya kemarin punya catatan. Oh, bukan. Yang A benar nggak? Betul. Betul, Pak. Betul. Benar itu. Kemudian yang kedua, Yang B betul juga, Pak. Karena itu hikmah juga, Pak. Menunjukkan perbedaan tujuan oke. dari tiap-tiap pengulangan. Yang ketiga, Betul juga, Pak. Meneguhkan sisi kemukjizatan Al-Quran. oke. Nomor D, Menjelaskan kebalaghan Al-Quran. E, Menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap-tiap pengulangan penyebutan kisah. Ada semua, Pak. ada semua. Kalau berdasarkan resume, Pak. Kalau berdasarkan resume itu Oke. ada semua, Pak. Kalau begitu nanti perlu dicek di modul. Kalau memang ada, kalau memang ini yang benar, artinya ini harusnya harus ada soal yang ternyata pertanyaannya bukan ya. Tapi secara prinsip monggo, makanya nanti Bapak Ibu sekalian tetap cross checknya ke resume yang sudah Bapak Ibu sekalian susun, kemudian di modul ya disesuaikan karena ini naskah akademik. Nah, kalaupun nanti ternyata pada saat UP ternyata ada yang salah, itu biasanya kami akan menyampaikan ke panitia nasional bahwa nomor ini akan di take down umpamanya. Jadi artinya jadi bonus untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak, coba dibuka dulu di tugas resum kelas 2A dengan 2B Pak. Kayaknya agak lengkap di situ. Ini 2A ini sepertinya yang saya buka. Itu Oke, itu sebentar. paket kedua Pak. Yang paket coba kita buka paket pertama Pak. Oke, sebentar saya cari dulu. Yang tugas resume judulnya itu Pak, yang tugas resume Kurdes. Yang saya kirim kemarin Pak. Ya. Resume ini, Pak, resume yang Bapak kirim kemarin, yang di grup. Ya, oke, sebentar. Saya buka ininya. Yang pedagogik kemarin ya, sudah ya. Kemarin atau tadi? Kemarin, Pak. Kemarin ya. Tadi Ya, sama. yang saya titip sebenarnya yang pedagogik Bapak Ibu sekalian. Kalau yang profesional itu sudah ahlinya ahli Quran Bapak Ibu. Sudah harus benar itu. Tapi kalau yang pedagogik itu yang memang perlu
disiapkan karena itu materi lama ya. Jadi Bapak Tapi Ibu sekalian sudah belajar tentang pedagogik pada saat S1. Kemarin saya cek jawaban saya, Pak, lebih banyak yang salah di profesional, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Yang profesional yang paling banyak yang salah. Iya, Pak. Oke, sebentar Tidak saya profesional kita, Pak. Efek kurang belajar, Pak. cek di kiriman data sebentar. Mungkin bisa jadi sela-sela kaki dia karena dia itu boneka. Yang resume dan soal UP itu ya yang dari Pak Mukhlis ya? Yang dari Pak Mukhlis apa yang dari Yang dari saya, Pak, itu yang tugas resume, judulnya, Pak. Tugas resume Kurdis paket 1, 2A, 2B. Oke, sebentar. Ada 2 file, tugas kelas 2D23, resume indikator soal UP, Kurdis paket 1. Ah, itu, Pak, itu. Yang itu, Pak. Yang itu, Pak. Oke. Yang ini ya? Coba saya lihat dulu, Pak. Oke, Pak, itu, Pak. Ya. Ya. 20 berapa tadi? 25. 25. Oh ya, ini lebih Rapi. rapi. Iya, Pak. Menjelaskan kebalaghahan Al-Quran, meneguhkan sisi kemujizatan, memberi penekanan tentang pentingnya menunjukkan perbedaan tujuan. Ada 4 ya? Iya, Pak. Mana yang tidak ada berarti? Kalau yang bukan itu, Pak, jawabannya kayaknya memang betul B. Kalau bunyi soalnya yang bukan. Ya. Kalau yang ini harusnya bukan ya? Iya, Bukan. harusnya kayaknya, Ya, Pak. harusnya di situ Ini ya. ada bukunya, Pak. Harusnya Ya, soal sebentar. nomor 25 itu yang bukan. Ya, kemarin kita punya data saat hasil review. Sepertinya yang 28 yang benar teksnya tidak ada kata bukan pada pokok. Oh, enggak, bukan nomor 28 ini. Itu berarti kita coba dengarkan nomor 2 kalau A benar ya? Kalau Kayaknya bukan, memang A, Pak. Kalau yang bukan A. Kalau dibuat bukan. Iya, Iya. Pak. Kayaknya yang bukan A. Kan kunci jawabannya A itu, Pak, toh? Ya. Kayaknya harusnya yang bukan itu, Pak. Karena kalau B itu termasuk, Pak. C termasuk, D termasuk, kemudian E termasuk, Pak. Oke. Baik. Oke, 25 ya. Oke, Ya. baik. Kita lanjut. Tunggu, Pak, sekalian, Pak. Sekalian, Ya. Pak. Kemarin, Pak, ini ada soal nomor 25 ini, opsionnya itu ada yang sama itu, Pak. Ini kan kebetulan ini nomor 25 B dengan E itu sama itu, Pak. Itu kira-kira bagaimana itu, Pak? Mana ini ya? Iya, Ini. ha-ha. Ada juga B soal dengan- kemarin, Pak, Oke. entah di pedagogi atau apa, optionnya juga sama. B dengan E, Pak. Kalau Iya, sama dengan itu E biasanya sama. benar. Sebenarnya kalau sama Benar, itu Bapak biasanya. Ibu sekalian sudah tidak perlu dipilih. Itu pasti Benar biasanya. ya belum Salah. betul. Pasti salah. Karena Iya. ini bisa jadi ada keteledoran penyusun soal. Artinya kalau ini sudah ada 2 yang sama seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya Iya. Bapak Ibu sudah dikasih tahu ini loh jawabannya sudah 2. 2 nggak usah dipilih, pilih yang lain gitu aja. Oh, siap, Pak. Ya. Coba lihat nomor 25. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ada tugas, ada soal yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian Arab, jangan langsung ke teks Arabnya. Ya, tapi langsung ke pokok soalnya. Jangan sampai nyari artinya, belum tahu bahasa Arabnya dicari di kamus, setengah jam cari artinya ini. Jadi caranya
baca dulu pokok soalnya. Oh, yang ditanya adalah berdasarkan hadis di atas struktur hadis. Jadi tidak perlu Bapak Ibu sekalian paham artinya. Ini kan tidak perlu paham artinya. Iya. Ini ditanya struktur hadis daripada pusing-pusing hadatsana apa hadatsana ya. Iya. Kemudian dicari hadatsana apa hadatsana. Bermuhadatsa, berbicara, nah, susah nanti Pak. Ya. Jadi kalau ada teks-teks Arab seperti ini, langsung lompat ke pokok soal. Pokok soal. Kecuali kalau memang di pokok soal ditanya terjemahkan terjemahan yang benar pada teks di atas, baru dibaca. Iya. Jadi jangan baca teksnya dulu, apalagi harokatnya nggak lengkap. Dibaca apa ini ya, bingung juga nanti. Jadi udah cukup gini. Nah, oke, baik. Di sini diminta coba urutkan struktur hadis yang ada. Kira-kira urutannya? Sanad. Matan. Kok matan Baik. sanad. Matan Haddatsana itu sanad. sanad. Kemudian qala Matan. Matan. man kariha min amirihi syai'an itu berarti Matan. matan. Akhrajahul Bukhari. Mukharij. Bukhari berarti Hadis itu pilihannya perawinya. Tapi coba kita cek. Ini ahlu hadis loh. Ini kita itu ahlul Quran dan ahlul hadis. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ngerjakan ini emosi. Alhamdulillah Pak, kemarin saya jawab BG di situ. Pak. Alhamdulillah kemarin Pak saya jawab B. Iya, ini saya pikirkan yang 12 ini loh Pak. Ini loh Pak, jawab 12 ini. Ini kan pasti emosi jawabnya itu. Coba kita cek ya. Apakah jangan-jangan ahli Quran dan ahli hadis ini jawabannya ternyata juga varian. Kita cek lagi di sini. 25. 20. Loh varian loh Bapak Ibu. Ini loh. Tapi 23. banyak benar, Pak. 26 Bapak. Ya Itu benar 25. Pak. Ini kan Jawa ini kan pertanyaan gampang sebenarnya. 26 Pak. 23, Nomor 26 Pak. 26, 24, 72 Pak. masih kejawab semua loh Bapak sekalian. Nomornya 25 Pak. 26 Pak, 26. Kurang ke atas. Bukan 25, 26. Nah, Itu Masih. Yang paling benar oke, tapi ada yang jawab ini 425 A C D E masih kejawab, berarti kan gambling jawabnya ini, sholawat ini. Ini kan pertanyaan simpel ya, pertanyaan yang ya dasar. ini dasar lah untuk pembelajaran ulumul Quran dan al-hadis. Struktur hadis berurutan. Nah, saya khawatirnya Bapak Ibu sekalian ketika ngerjakan tryout gak terlalu serius. Cuman tryout kok. Kayaknya begitu Pak kemarin. Kayaknya begitu ya, sambil tidur-tiduran. Soalnya pas 1 jam itu Pak, belum sampai 1 jam. Soalnya bilang selesai Pak. Oh iya, nanti saya cek Pak. Nanti saya cek di sistem. Karena saya bisa masuk ke aplikasi. Jadi yang bisa masuk saya dengan Pak Sahru, saya bisa tahu ini ngerjakan berapa menit. Nanti saya infokan di grup. Ternyata ini mengerjakan sekian menit begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang cepat. ini harus berlatih. Ini enggak urusan cepet-cepetan ini. Karena kemarin ada yang mengerjakan soal 1 jam Pak. Kemarin ada. Ada yang 1 jam. Kalau Nggak sampai 1 kalau jam. yang sudah selesai itu kerupuk, Pak. Ada yang terlebih-lebih itu Pak. Ya, makanya ada tadi yang hanya ngerjakan 118 kurang 2. Atau jangan-jangan setelah mengerjakan 118 sudah geliang tidur dia. Nah, ini ya. Ini urusan standar loh ya, pelajaran standar loh, materi standar loh. Tapi yang jawab masih lengkap ini. Ini yang bikin soalnya bagus. Yang jawab pesan. Tapi yang jawab sangat tidak bagus. Perasaannya bagus Pak soal. Atau jangan-jangan pusing dia disuruh di sini suruh ngartikan mungkin apa artinya di atas Oh mungkin. iya, mungkin begitu Pak. Nggak bisa baca Pak yang itu Pak. Bahaya. Karena ada harokat. Iya. Ini yang mana yang matan. Jadi mungkin lupa ya. Matan yang mana. Kesimpulannya gimana? Ingat mantan Pak. Ingat mantan.
Matan lafadz hadis. Ya, udah nggak usah mantan-mantan di rumah. Saya kedengeran bapaknya sama ibunya. Kalau mata sanad apa Bapak Ibu sekalian? Sahabat Iya, yang Pak. menyampaikan hadis. Kalau sanad, Sanad yang menyampaikan. Jalur. Yang Oke. menyampaikan. Jalan, Sahabat yang jalan, jalur. menyampaikan. ya yang biasanya hadasana an gitu ya. Ya. Iya. Ya, Kalau yang matan itu berarti hadis. Isi. Hadis. lafadz hadisnya. Kalau yang Isinya. berakal akhrajahu rawahul Bukhari itu berarti mukharrij. Yang Riwayat. Rawi. Rawi. Yang meriwayatkan. Besok kita cek lagi semoga tidak salah. Loh Pak, Amin. apakah besok soalnya hampir sama dengan ini? Ya bisa jadi karena sumbernya sama. Iya. Kan sumbernya satu. Ini. Coba kita lihat. Yang sumbernya kan satu Bapak Ibu sekalian. Ini kalau sumbernya satu ya berarti ya ini 25 tadi kan? 26. 6. 26. Disajikan contoh teks hadis secara utuh. Mahasiswa dapat menentukan struktur hadis ya pasti sama lah. Ya. Cuma mungkin ada yang dibalik gitu kan. Mungkin, gitu kan? Sama. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dari awal Bapak Ibu sekalian sudah paham dengan soal ini. Dengan indikator ini, mulai pendalaman materi. Hanya apa? Emosi. Nggak belajar. Pada saat mengerjakan pendalaman materi yang muncul sing penting selesai. Ngerja. No. Yang penting mari. Sing penting mari. Penting Padahal ngobrol itu kan sebenarnya pelajaran Bapak Ibu loh. Nggih. Ada nggak Bapak Ibu sekalian yang ada kawan guru dalam satu sekolah di LPTK lain? Ada, Pak. Risumnya nggak pakai gini kan? Beda. Iya, Pak. Risumnya pakai LMS. Iya. Meta konsep lah. Saya kemudian mengusulkan ke LPTK di Win Sunan Ampel, kita ganti risumnya risum sesuai dengan indikator esensial. Biar Bapak Ibu sudah belajar dari awal. Jujur kemarin ini Pak, waktu saya susun ini apa resume Pak, kemarin kalau ada yang saya lihat tidak sesuai dengan resumenya, saya pakai resume yang saya buat kemarin Pak waktu pendalaman materi. Kemarin Diganti Ya, sendiri. maksudnya diganti yang sesuai ya. saya ganti Pak dengan resume saya sendiri gitu Pak. Oke, karena ternyata juga ada yang risumnya nggak tidak nyambung. Iya. Ya ada Nah, sebagian ada yang tidak nyambung Pak. Makanya saya ya, pakai. jadi ini Bapak Ibu sekalian besok kalau ada guru-guru di sekolah Bapak Ibu sekalian, file ini ya tidak perlu ya boleh dikasih buat belajar, tapi jangan kemudian udah kalau ini potong buat tugas hari pertama udah selesai Pak. 30 hari udah selesai ini. Tugasnya udah kelar. Tapi apakah itu mendidik? Belum tentu. Loh kita yang ngalami ngerjakan juga lupa dengan yang ditulis. Iya. Apalagi yang tidak beresum itu. Apalagi yang nggak ngeresum sudah dapat dari surga gitu kan. Ini contohnya yang soal Bapak Ibu sekalian kan sudah benar sebenarnya nih. Hanya di sini teksnya teks Latin. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, Abdu bin Humaid. Pertanyaannya apa? Dari kalimat yang termasuk matan hadis ya, berarti matannya. Mana matannya? Ya berarti ketika Rasulullah bersabda, qala Rasulullah ini. Malaikat Malaikat diciptakan. Nah, inilah yang katakan. ini ada Rasulullah bersabda. Sebentar kita cek. Oh ya, ini ada pilihan A, B, C, D. Jawabannya sudah benar. Cuman kalau yang mendasar-mendasar kemudian gini salah itu kan saya yakin kurang Literasi. ya literasinya kurang. Jadi besok Bapak Ibu sekalian, besok masih ada tugas di sekolah. Izin untuk tryout sudah, Pak. Sudah izin ya. Nggih. Ya. Besok harus lebih bagus. Kalau masih ada yang urusan matan sanad kemudian ini masih salah lagi berarti was luar biasa itu. Baik, selanjutnya. Termasuk K2 juga ya, Pak? Yang sulit itu
semiotik gitu itu. Iya, bingung itu, Pak. Ya, 20. Ya, kenapa ada semiotik Bapak Ibu sekalian? Saya Sulit sebagai itu, bingung. penyusun modul, itu pada saat pertama menyusun modul, itu banyak tim di Kementerian Agama. Ada profesor ahli filsafat, dia minta materi ini harus masuk di modul. Jadi kan tim penyusun awal itu bukan nyusun modul Bapak Ibu sekalian, tapi menyusun kisi-kisi modul. Bab 1 bahas apa, bab 2 bahas apa, bab 3 bahas apa. Nah, kontennya kami yang membuatkan, yang menyusun. Makanya di modul ada nama saya dengan Pak Dekan itu untuk menyusun. Jadi, tapi ketika nyusun kurikulumnya itu banyak ada profesor filsafat yang minta harus masuk di Ulumul Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ngajar aliyah, ada yang ngajar aliyah ya? Ada Pak Masruhin. Ya, kalau yang ngajar madrasah aliyah mungkin materi ini agak nyambung dikit Pak ya. Iya. Depok, ada yang ngajar TK Bapak Ibu? Enggak ada, Pak. MI? MI sampai ya, TK ini, Pak. Ya, Nggak nyambung, Pak. berarti kalau MI sama Sanawiyah itu memang harus lebih kencang belajarnya. Alhamdulillah nyambung Pak meskipun Ganjarannya gedean Bu Dewi. Pas di kampus Iya. Ustaz. Ini Pak, serasa kita mulai kuliah Mana Pak? Kuliah ulang. karena di MI Iya. tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian lulus S1 menjadi guru, itu level KKNI-nya level 7. Kalau besok lulus profesi, Bapak Ibu level 8, itu sama dengan pasca sarjana. Insya Allah. Ya, level 8. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah doktor, itu level 9, itu Sidratul Muntaha. Wih. Yes. Nah, Bapak Ibu sekalian belajar di PPG ini, makanya dia masuk di level 8, materinya N+1. Apa maksudnya? N itu adalah materi dasar untuk kelas level 7. Level 8 tapi +1. Jadi soal ini modul Quran hadis tidak untuk anak SMA, tidak untuk anak aliyah. Ini selevel dengan perguruan tinggi +1. Jadi lebih tinggi lagi. Iya. Jadi untuk yang MI, yang ngajar Al-Quran hadis di TK, di RA, di MI, di apa lagi? Di Sanawiyah, yang nggak ketemu materi ini. Kalau Aliyah mungkin ketemu ya. Aliyah Iya. mungkin ada ya. Iya ada. Pak sebagian Pak. Insyaallah ada semua Sebagian. dia. Tapi kalau di MI udah sebagian besar nggak ada. Nggak ada, Pak. Enggak ada. Sanawiyah juga enggak ada tuh, Pak. Jadi jenengan yang ngajar MI, yang ngajar Sanawiyah, itu harus lebih gini, kacamatanya dipertebal lagi. Enggak, Tambah Pak. tebel ini sudah, Pak. Kacamatanya tebelin. Tambah tebel. Ya, artinya kalau jenengan lulus besok menjadi guru profesional, Ibu Dewi Masitah, SPD, guru Amin. profesional Al-Quran hadis di madrasah, begitu. Insya Allah, amin. Tidak ada tulisan guru Al-Quran hadis di RA, itu nggak ada. Jadi level Bapak Ibu sekalian sama, mau ngajar di Aliyah, di Sanawiyah, di MI, siap tempur. Makanya materinya bukan materi TK. Kalau materi RA, kalau materi MI, ya nanti ngajar SMA jangan Pak, saya kan Quran hadis profesional guru MI gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru profesional MI-nya adalah guru profesional Quran hadis di madrasah. Oke. Urusan sekarang Bapak Ibu sekalian ngajar di MI itu urusan penempatan di MI. Kalau besok ngajar di MI hanya 4 jam, maka Bapak Ibu sekalian harus nyari 20 jam di Sanawiyah dan Aliyah. Biar cair. Karena kalau Bapak Ibu sekalian nulis hanya 4 jam ngajar, nanti nggak cair, Pak. Sama ayah sih 4. Baik, kita lanjut. Ini contoh hadis sahih. Kita lihat seperti apa sebenarnya KI indikatornya. Ya.
disajikan contoh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau nanti bikin indikator, minta tolong dibuat tebal agar memudahkan yang baca. Dapat menentukan hadis, sunnah, kabar, dan asar. Ini di bold. Ini agar memudahkan. Ya. Nih, coba kita lihat soalnya. Kalau begini Bapak Ibu sekalian, apakah kita perlu membaca teks hadisnya atau langsung ke pokok soal? Pokok soal. Oke, kalau tulisannya Arab, langsung ke pokok soal. Hadis di atas dinilai berkualitas sahih karena telah memenuhi 5 kriteria hadis sahih. Maka yang harus kita hafal, yang harus kita paham, kriteria hadis sahih. Ya. Satu periwayat dalam di atas menurut ulama al-jarh wa ta'dil telah memenuhi persyaratan dobit. Ya, kita lihat dulu, apa sih persyaratan hadis sahih? Dobit masuk, Pak. Oke, dobit masuk, disandarkan kepada Nabi. Cuma Oh, ini kurang lengkap ini. Semua perawinya sahih dobit. Sanatnya Kurang lengkap. Harus semuanya, tidak boleh cuma satu. Iya. Iya, tidak boleh Ini itu. hadis sahih. Ini Sanatnya bersambung, Pak. ya sanad bersambung. Hadir. Oke, kita coba di sini. Tidak terdapat ilah. Sanadnya bersambung, sudah benar ya? Ya, berarti B Terdapat jawabannya. ilat, hadis di atas syad diriwayatkan minimal 3 orang. Enggak. B. Yang B saja syaratnya, Pak. B. sanadnya Ya. bersambung. Awal sampai Ya. akhir. Urusan dobit ini sebenarnya kan bisa, kalau tidak ini bisa turun derajatnya karena hal-hal yang lain, gitu ya. Tapi secara prinsip yang paling dominan B. Mutasil. ya. Sebenarnya mungkin David itu masuk, Pak. Cuma redaksinya kan cuma satu periwayat. Sementara kan Ya. syaratnya harus semua periwayat. Ya, semua periwayat bagus. Riwayatnya David. Ya, ini artinya pola pengecoh kita menyusun soal ini benar. Tetapi ini kalau dari teori menyusun soal, Bapak Ibu sekalian, ini tidak bagus. Kenapa? Kunci Karena jawabannya tidak seimbang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang panjang, ada yang pendek. Untung yang jawaban benar bukan yang panjang. Iya. Ya, kalau jawaban panjang itu kayak PMP dulu, kayak belajar ini GBHN dulu, yang panjang itu yang benar, gitu kan? al-samota tuh banyak kalau yang panjang benar. Oke, kita coba Bapak Ibu sekalian, coba lihat ini. Imbang yang benar dengan yang salah. Ayo kita lihat lagi, siapa yang menjawab itu? 27 ya? Iya. Loh, ini Bapak Ibu sekalian. 11 itu. Masih 11A, yang E juga ada yang jawab, yang nggak ada yang D. 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 Yang D kenapa? Karena sudah keluar. Oh, hadis di atas syad. Enggak tahu Saya arti kata khawatirnya Bapak Ibu sekalian, ini kenapa jawabannya varian? Tidak tahu maksudnya apa artinya syad, ilah itu apa, gitu kan, begitu. Apa ini? Jadi udah pusing, udah kepalanya di sini. Bismillah, gitu ya. Jadi kalau Bismillah itu kan berarti pangeran disuruh jawab, gitu. Kadang baca salawat ya. Ya, berarti Metong sholawat. kancing. Jadi ini kadang-kadang kita tidak, karena ini kan bahasa Arab ya. Jadi kita kadang-kadang ilah itu apa? Sebenarnya kalau sudah tahu ilah berarti ya syad, ilah. Ilat itu tidak ada cacat. Ya, ya itu kan kalau paham Pak. Kalau nggak paham jadinya begini Pak. Ini A, B, C ini masih kejawab semua. Ya. Baik, kita lihat. Ini artinya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan ini loh Pak. Kesalahan-kesalahan yang secara mendasar saya kira ini memang kebutuhan membaca. Coba lihat di nomor 28. Kita lihat kalau di 28 kisi-kisinya
Ya. Sejarah singkat ilmu hadis. Ini stimulus menganalisis perbedaan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Sebelum dijawab, apa riwayah, apa diroyah? Riwayat yang berasal dari Nabi. Rantai periwayat Kalau hadis. dirayah itu Diraya konten. Kalau diroyah berbicara tentang konten hadis, matan hadis. Kalau riwayah berbicara tentang Silsilatul rijal. matannya. karena ya konsentrasinya di. Nah, ini harus dipahamin betul dari awal. Ada riwayah, ada diroyah. Nah, coba kita lihat di soal. Dalam perkembangan ilmu hadis, al-ulum terdapat istilah riwayah dan diroyah. Masing-masing ilmu hadis memiliki fokus kajian yang orientasinya berbeda satu sama yang lain. Jangan emosi lagi Bapak Ibu sekalian, yang bukan. Tapi ini ada catatan Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin catatannya sebenarnya bukan, ini harusnya tidak ada yang bukan. Iya. Ya, ini tidak ada yang bukan. Coba kita cek jawabannya. Ilmu hadis di riwayah fokus kajiannya pada matan hadis. Salah itu. Bukan. Benar. Benar apa salah? Benar. Riwayat hadisnya. Riwayat fokus pada Diroyah konten. Ya, kalau Benar, riwayah, Riwayat hadis. benar. oke. Pada Ilmu sana. hadis di riwayah fokus kajiannya pada sanad. Salah. Benar. Salah. Salah. Nah, kenapa kok ada benar ada yang salah? Benar maksudnya bukan, Sat. Maka Oke, dijawab benar. begitu. Oke. C. Hadis diraya fokus pada matan hadis, sedangkan Betul. hadis Salah. riwayah fokus pada sanad hadis. Iya, betul. Betul. Benar itu. Betul. Salah jawabannya maksudnya. Ilmu hadis diraya dibahas tentang sejarah dan hal ikhwal para sanad. Rawi hadis. Satu. Oke. Jawabannya berarti C. Yang C. dicek lagi. C. C. Soalnya masalah C tuh. yang termasuk itu. Yang bukan. C. Ya, yang bukan. Bukan Jadi ini. harusnya pertanyaannya bukan. Iya. Yang bukan termasuk atau Yang Bukan berarti dihapus. B, D, E. B itu Pak, B. Ya, berarti kan B, bukannya yang dihapus. dihapus kan? Iya. Iya, Bukan yang Ya. Ini kemarin sudah jadi catatan, ini salah. Harusnya bukannya ditiadakan. Pernyataan berikut yang termasuk dalam kategori deskripsi riwayah dan dirayah. Baru cocok jawabannya C. Ya. Ya, ini harusnya bukan. Jadi bukannya dihapus. Ya. Jadi ini bukannya dihapus gini, baru jawabannya benar. Oke. Ya. Jawabannya. Ya. Oke, nanti Ya. kita direvisi. Tetapi secara prinsip ini konten. Kalau Bapak Ibu sekalian masih bingung di riwayah dan riwayah, mau jawaban seperti apapun tetap salah. Kalau riwayat berarti hadis riwayah ya hadis tentang Sana. sanad, tentang orang, pokoknya yang mengantarkan hadis. Tapi kalau Keriwayatan. riwayah berarti konten hadis. Iya. Nah, itu yang harus dipegang. Kalau itu enggak ini, ya mau diroyah itu sanad, riwayah itu matan, itu ya bingung juga karena teksnya sama. 29. Kita lihat di 29 di kisi-kisinya disajikan narasi tentang sejarah perkembangan hadis. Nah, ini stimulusnya menentukan periodisasi pertumbuhan dan penghimpunan hadis. Oke, kalau kita lihat ada berapa perhimpunan hadis Bapak Ibu? Ada Ada masa Rasul. Ada masa apa? Sahabat. Pada Rasulullah. Empat. Empat ya. Oke, kalau ditanya pada masa Rasul, itu Rasulullah sudah ada kodifikasi atau tidak ada untuk hadis? Belum.
Oke, itu yang kita pahamin betul. Hadis itu baru dikumpulkan pada masa siapa? Sahabat. Banyak. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Ustaz. Abdul Masa Aziz. kodifikasi. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Bani Umayyah. itu tabiin ya. Ya. Khalifah yang kelima itu, Pak. Iya, yang pada masa Rasulullah sahabat itu Quran. Iya. Nah, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Sebentar. Tadi yang ada catatan nomor berapa? 28 ya? Iya, 28. 28. Sorry, Sama 23 25. yang tadi di paling atas itu. 25. Berapa? Yang menghilangkan bukan, Pak. 25. Ya, pokok soalnya ada bukan, harusnya ada bukan ya. Yang nomor 25. 25. 25 ya, oke. Baik, kita kembali ke naskah. Ada beberapa alasan dijadikan argumen dalam kodifikasi hadis. Berikut ini yang bukan termasuk alasan kodifikasi hadis. Yang bukan. Yang bukan. Adanya kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu, adanya penyebaran kebohongan, adanya periwayatan makna dan perbedaan di antara sesama muslim, adanya penyebar luasan ra'yu, hilangnya sejumlah hadis besar. Menurut saya bukan hadis besar, tapi muhaddits, para penghafal hadis. Mana yang benar, mana yang bukan? Ya, nanti Bapak Ibu sekalian buka deskripsi, buka rangkuman. Kalau dibaca yang sebenarnya, B, C, D, E ini benar. Ada di naskah akademiknya. Yang tidak ada, bukan urusan kebijakannya Umar bin Abdul Aziz, tapi karena memang ini datanya, karena ini yang dikhawatirkan. Kenapa ada kodifikasi? Ada penyebaran kebohongan. Itu ada semua ini. B, C, D di naskah itu ada di modul ada. Ini. Tapi kita kejebak masih ada yang jawab A itu hanya 9. Yang benar. 29 menjawab adanya penyebaran kebohongan. Ini apa yang kita dikhawatirkan kenapa jawab ini? Tidak membaca bukan. Kurang memahami soal. Ini kalau saya sebutkan emosi menjawab. Bukannya udah dibuat tebal. Kalau ini kan benar semua sebenarnya, ini pilihan yang benar ini. Ini pilihan yang Kemarin sebenarnya. Pak, jawabnya itu sebenarnya Pak. Hilangnya? Soalnya sejumlah hadis besar. Maksudnya begini, pemikiran kami itu hilangnya hadis besar. Kalau hilangnya hadis besar itu Pak, kayak bagaimana ya? Tapi kalau misalnya hilangnya para penghafal hadis, ya. Begitu Pak. Jadi kemarin itu di situ jadi kayak tidak kayak maksudnya hilangnya. Ya, itu benar. Gitu. Ya. Ini sebenarnya hilangnya sejumlah penghafal hadis karena memang dulu Jumlah besar penghafal hadis. Hadis ya. Kalau saya Pak jujur, kemarin saya jawab B. Adanya penyebaran kebohongan. Oke, sekalian karena Bapak jujur saya tanya, kenapa jawab B? Panas soalnya dong. Nah, kita Yuk, kenapa jawab B? Kira-kira. lupa sama bukannya itu, Pak. Iya, gelap ya. Iya. Peteng. Soalnya kan diacak ya Bapak Ibu sekalian kan tidak urut kan? Tidak. Ya. Alasan Itu, kodifikasi hadisnya Pak, makanya lupa yang bukannya. ya, itu apalagi didahului dengan pedagogik yang sudah mulai pusing panjang, ditawalin dengan apa itu? Samapta, baru ketemu ini, bukannya itu hilang udah, peteng. Bawa tatakan, kalau bawa ununya aja, tatakannya enggak. Ya, 29. Ayo yang terakhir 30. Kita berarti kalau menjawab nomor 30 harusnya kita memang harus tetap ini. Langsung pokok, langsung anu. Apabila ada hadisnya Harus paham perbedaan ini, ya. Masyhur. Apa perbedaan hadis ahad, gharib, aziz, masyhur, sahih? Itu harus dibedakan, harus paham. Iya.
Ini yang repot kalau pertanyaan Bapak. ada 5 seperti ini, salah satu semuanya salah. Iya, betul. Ya. Ahad berarti 1. Itu termasuk Ghor, ya kurang dari. Oke, kalau Gharib Gharib juga. Gorib itu yang ya nanti Gorib itu yang satu. kita nanti buka di sini. Mana di sini? Nah, Kalau ini. kalau Gharib itu bagian dari hadis ahad, Pak. Gimana naruhnya? Ya. Ahad itu selain khawatir. Gharib, Aziz, Masyhur. Ya, Masyhur, bagian Aziz, makanya kita harus paham. bagian dari ahad. Jadi yang harus kita pahamin ini dulu. Jadi nanti di naskah akademiknya kita pahamin, baru kemudian kita lihat. Ternyata ketika jawab juga masih lumayan banyak juga. Nih, yang salah 25. Kalau jawab hadis betul juga tuh, Nak Ustaz. Gimana? Kalau jawabnya hadis ahad. Apabila ada hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad dari kalangan sahabat, maka hadis tersebut dalam kategori Hadis Ya. masyhur. Masyhur. Coba kita lihat yang di sini tadi Ahad. nomor 30 ya. Nih. Hadis ahad tidak mencapai jumlah banyak yang makin bahwa mereka tidak bohong. Kemudian hadis gharib dinyatakan 2 orang. Hadis aziz, disebut hadis aziz yang 2. Jika 3 orang atau lebih yang tidak mencapai mutawatir disebut hadis masyhur. Cuman nanti ini pertanyaannya, apabila ada hadis, ya ini tidak disebutkan ya. Yang penting hanya ke 3. Orang yang meriwayatkan. Ya, Penjelasannya harusnya tidak sampai ke mutawatir, begitu kan ya? Iya. Karena kalau sampai mutawatir berarti hadis sahih. sahih jadinya. Ya ini Bapak Ibu sekalian, makanya perlu ekstra hati-hati.